Lagi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin melaksanakan wawancara atau berobservasi dari SMA Negeri 11 Medan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Hasim Abdullah. Saya Indah Herati. Saya Muhammad Madari. Saya mau mewawancari Bapak sedikit tentang isu olahraga ataupun yang berkaitan dengan olahraga. Pertama itu, menurut Bapak, bagaimana kondisi sarana dan prasarana olahraga di sekolah ini, Pak? Apakah sudah memadai untuk mendukung pembelajaran siswa gitu, Pak? Oke, di sekolah kami ini untuk perlengkapannya sudah memadai. Misalnya dia tidak satu bola, kami masing-masing materi atau bola voli, basket apa minimal itu punya kami ada 6. Jadi setiap siswa bisa lebih banyak melakukan karena bola kami lebih banyak. Berarti sudah memadai kan? Sudah memadai. Lanjutnya, Pak, dari Bapak lah, Pak, sebagai guru olahraga, apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi dalam mengajar pendidikan jasmani kepada siswa-siswa di sini, Pak? Tantangan paling besar menurut saya adalah fisik. Fisik mereka itu di zaman sekarang karena terlalu banyak bermain handphone, mereka tidak melatih kondisi fisik mereka. Kalau zaman dulu kan anak-anak itu setiap pagi olahraga, misalnya push up, sit up sebelum pergi sekolah atau berjalan dari rumah ke sekolah, dan pulang sekolah juga langsung berolahraga. Jadi fisik saat olahraga mereka lebih kuat daripada sekarang. Kalau sekarang mereka pulang sekolah langsung tidur atau bermain gadget sehingga fisik mereka tidak terlatih. Jadi berkurang fisik mereka, tenaga mereka. Jadi menurut Bapak, untuk hal itu apakah ada, Pak, solusi untuk anak-anak zaman sekarang ini biar nggak kecanduan terhadap gadget itu, Pak? Maksudnya orang itu bisalah dilatih sore-sore fisiknya untuk ini, Pak, olahraga. Oke, solusi dari kami untuk melatih seperti itu, menyarankan anak-anak mengikuti ekskul. Nah, di sini kan ada beberapa ekskul untuk karate atau fisik seperti karate, taekwondo, silat, futsal, basket, badminton, banyak ekskul yang bisa melatih fisik mereka sehingga pada saat nanti mereka olahraga fisik mereka lebih kuat dari sebelumnya karena sudah mengikuti ekstrakurikuler dari sekolah kita. Pak, bagaimana tingkat partisipasi siswa dalam kegiatan olahraga baik di kelas maupun di luar kelas? Maksudnya, Pak, dalam ekskul itu apakah orang siswa-siswanya sangat berpartisipasi dalam suatu event, misalnya ada kejuaraan di tingkat provinsi atau kabupaten gitu, Pak? Oke. Alhamdulillah sekolah kami ini kalau untuk olahraganya karena telah mengikuti ekskul setiap minggunya sekolah kami memberikan juara, entah itu silat, karate, olahraga lain ataupun mata pelajaran lain. Jadi setiap hari Senin sebelum upacara akan diumumkan juara-juara dari sekolah kita.
Misalnya mengikuti PORKOT, Pekan Olahraga Kota Medan, ikut selalu. Terus yang nasional juga. Jadi sampai ada juga yang beberapa orang yang pergi ke nasional, bahkan ada yang dari judo atau silat saya paham, dia sampai ke Brunei. Nah, dari sekolah kami. Berarti bisa dibilang olahraga di sini masuk ke sini bisa dibilang Didukung, ya didukung oleh kepala sekolah, didukung dan sekolah juga mendukung. Dan Bapak, apakah ada siswa dengan kebutuhan khusus atau bagaimana strategi Bapak untuk mengikuti serta mengikutsertakan mereka dalam aktivitas olahraga? Oke, yang berkebutuhan khusus itu di sekolah kami cuma hanya kurang pandai membaca. Kalau dari postur tubuh atau misalnya dia cacat tidak ada. Tapi berkebutuhan khususnya itu dia lama berpikir atau dia lama mencerna pembelajaran sehingga dia tidak bisa membaca. Gitu. Jadi berkebutuhan kami itu cuman nggak bisa membaca saja. Gitu. Tapi di olahraga Jadi kalau di olahraga kurang karena dia dua-dua ini perempuan. Nah, dua-dua perempuan kebetulan masih kelas 10. Nah, baru masuk. Jadi kami belum bisa mendapatkan apa olahraga dia yang diminatinya. Gitu. Maka masih semester 1 sehingga belum bisa kita melihat apa keinginan dia. berarti masih bisa biasa ya. Nah, kemungkinan besar nanti kita olah dia, kita tengok kemana kemampuannya, bisa kita arahkan dia ke situ. Selanjutnya Pak, bagaimana respon orang tua terhadap partisipasi anak mereka dalam kegiatan olahraga tersebut? Adapun apakah orang tua dari atlet siswa yang ada di sini mendukung penuh Pak? Orang itu ikut mengikuti event-event kayak gitu. Nah, orang tua untuk event sangat mendukung. Makanya dari sekolah kami kenapa kami mengirim anak-anak itu ikut O2SN, PORKOT, ya kan? Karena orang tua mereka itu lebih mendukung gitu kan. Orang tua mendukung duluan, baru sekolah bisa mendukung juga. Tapi kalau sekolah mendukung sehingga orang tua tidak mendukung, tidak bisa terjadi juga seperti itu olahraganya. Jadi ada sini Pak sedikit pertanyaan dari olahraga. Bapak, isu apa yang paling mendesak untuk diperhatikan dalam pembelajaran olahraga saat ini? Isu-isu apa yang sedang berkembang yang harus diperhatikan Pak dalam yang maksudnya dalam berita-berita yang sedang viral entah apa? Mungkin isu olahraganya itu kan kayak apa ya, salah penggunaan, sehingga karena dia di luar itu kan geng motor, jadi salah penggunaan. Misalnya dia atlet karate atau atlet apapun, silat, bahkan trik yang lain, taekwondo segala macam, futsal atau sepak bola, dia punya kemampuan karena teman-temannya ikut geng motor atau lingkungan geng motor, sehingga isu olahraga itu bisa dibawa dia gitu. izin mereka nonton pertandingan karena dibawa teman-temannya geng motor, jadi salah nih kan. Izin sekolah dia ngikut di pertandingan, tapi sampai sana dia bukan ke pertandingan, malah dia ikut geng motor. Tapi solusinya sudah ada. Apa solusinya? Ada saat ditunjuk dari sekolah guru yang mengawasi ke sana. Jadi siapapun yang ditunjuk untuk mengawas tetap harus dari sekolah ke tempat pertandingan. Ya, harus diikuti sampai Ikut, ya Pak. iya. Baik Pak, terima kasih Pak untuk sedikit wawancara
dari kami mungkin agak ada kata-kata kami yang salah untuk pertanyaan kami kepada Bapak. Mohon maaf. Oke. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ya. Ya.